Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, Cik. Kita sering menghadapi beberapa masalah yang sering dihadapi juga oleh teman-teman kita. Sebenarnya itu tidak masalah kalau kita bisa kendalikan. Apa sih yang akan menjadi masalah bagi kita? Emosi. Emosi sangat mempengaruhi kehidupan kita. Emosi juga sangat mempengaruhi relationship kita. Emosi juga akan mempengaruhi karir kita. Ada seorang ahli di Thailand, itu dia mengatakan begini, emosi pria akan menentukan karirnya, emosi wanita akan menentukan kelancaran rumah tangganya. Nah, asal kita bisa mengatur emosi kita dengan baik, maka hal-hal duniawi akan mudah teratasi. Benar nggak sih? Sebanyak saya alami selama saya menjalani karir, ternyata memang emosi sangat mempengaruhi kelancaran dan kelangsungan karir kita. Emosi juga sangat mempengaruhi kelangsungan rumah tangga kita. Mari kita belajar, seumur hidup kita belajar. Kita belajar tentang banyak hal. Salah satunya adalah bagaimana kita mengendalikan emosi kita. Nah, dalam belajar kita harus memulai tahap bagaimana kita mengendalikan emosi kita. Yang pertama, kita biasakan belajar meminta maaf. Kalau kita melakukan kesalahan dengan pasangan kita, jangan segan untuk meminta maaf kepada pasangan kita. Kalau kita melakukan kesalahan pada anak kita, juga jangan segan untuk meminta maaf kepada anak-anak kita. Karena apa? Kata maaf adalah kata yang melembutkan hati kita. Kelembutan hati kita sangat menentukan bagaimana kendali emosi di dalam diri kita. Gigi kita kerutkan, dia akan keras, tapi lidah tetap lembut. Setelah tua, gigi akan rontok, tapi lidah tetap ada. Lidah dengan kelembutan tetap ada. Maka belajarlah kita melembutkan hati kita, menerima situasi, menerima kondisi, belajar memaafkan. Itu adalah salah satu cara mengendalikan emosi kita. Kemudian apa yang menyebabkan kita bisa mengendalikan emosi kita sehingga kita dapat mengendalikan karir masa depan kita, dapat mengendalikan relationship kita? Salah satunya menahan diri. Kita mampu menahan diri. Kita tidak menginginkan apa yang menjadi keinginan kita sendiri tanpa kita memikirkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan orang lain. Dan berikutnya adalah kita juga harus belajar komunikasi. Banyak masalah yang timbul itu karena miskomunikasi. Belajarlah berkomunikasi dengan efektif. Saya pernah menjelaskan tentang bagaimana komunikasi yang baik. Kita belajar komunikasi asertif, belajar menggunakan kata-kata yang baik. Jangan kita menggunakan kata-kata egois atau kata-kata agresif, sehingga kita bisa mengendalikan emosi kita. Kemudian ada yang terakhir, bukan terakhir, tapi ada beberapa lagi, belajar melepaskan. Maksudnya apa belajar melepaskan? Maksudnya begini, kalau kita bawa tas seberat 10 kilo, itu menempel di tubuh kita, itu akan terasa berat. Maka kita belajar, waktu tas harus dibawa, kita bawa. Tapi pada saat tas harus diletakkan, ya kita letakkan. Sama dengan karir kita, situasi kita. Saat kita harus membawa diri kita kepada sesuatu yang berlari, maka kita berlari. Tapi pada saat kita harus melepaskan sesuatu, misalnya jabatan, misalnya sesuatu yang melekat di dalam diri kita, lepaskan pada saatnya sehingga kita bisa belajar mengendalikan emosi kita dengan baik. Ada yang terpenting, mulailah belajar terharu. Belajar terharu pada saat orang melakukan kebaikan kepada diri kita. Belajar terharu pada saat kita melihat ada hal-hal yang menarik perhatian kita dan menyentuh hati kita. Belajarlah berbuat supaya orang lain juga terharu atas apa yang kita lakukan. Belajarlah menolong orang lain sehingga emosi kita terbiasa dengan kendali-kendali yang baik.
sehingga kita bisa mengendalikan emosi. Yang paling akhir adalah bagaimana kita bertahan hidup. Bertahan hidup adalah cara untuk mengendalikan emosi. Kita harus sehat. Sehat di dalam diri kita menyebabkan emosi kita juga sehat. Sehat emosi kita menyebabkan jiwa kita juga sehat. Nah, dengan menyehatkan ini bukan hanya kita yang untung. Saudara kita, teman kita, keluarga kita, relasi kita juga akan sehat. Sehingga ini yang akan mempengaruhi kehidupan emosi kita. Jadi, emosi yang baik, emosi yang terkendali akan bisa menyebabkan karir kita baik, hubungan kita baik, rumah tangga kita baik, hubungan kita dengan orang tua baik, hubungan kita dengan saudara baik, dengan kita bisa mengendahkan diri, melembutkan hati, berkomunikasi dengan baik, dan belajar tentang terharu. Maka belajarlah seumur hidup kita tentang bagaimana kita harus menahan emosi. Orang hebat bukanlah orang yang mampu berkelahi dengan banteng, akan tetapi orang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan emosi diri sendiri. Salam hebat!